Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ketua kelas siapkan dulu ya kelasnya. Duduk, siap, doa mulai. Doa selesai. Ini salam para ibu guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allah Akbar. Sebelum memasuki pembelajaran, Ibu absen terlebih dahulu ya. Alfil, Ada dulu. Alfindo. Hari ini adalah hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Sebelum memasuki lebih jauh atau mempelajari lebih jauh, Ibu mau memberitahu tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, menjelaskan pengertian HAM sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kalian harus tahu apa itu HAM sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mengidentifikasi hubungan antara sila kesatu Pancasila dengan konsep HAM. Dan yang ketiga, menyimpulkan pentingnya menghargai HAM dalam kehidupan bermasyarakat. Kira-kira apa sih yang dimiliki manusia sejak lahir? Ada yang tahu? Bu. Boleh? Hak hidup. Hak itu ada lagi? Ada bu. Boleh? Hak kasih sayang bu. Hak asasi saya ada lagi? Ya? Hak pendidikan. Hak pendidikan ada lagi? Satu. Boleh. Hak bahagia. Hak bahagia. Hak kebebasan. Hak keberagaman. Hak keberagaman. Ada lagi? Ya? Hak kemerdekaan. Hak kemerdekaan. Semua yang kalian jawab itu adalah benar. Hak yang kalian sebutkan tadi adalah hak-hak dasar yang dimiliki manusia sejak lahir. Sekarang kita memasuki ke definisi hak asasi manusia itu sendiri. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki setiap manusia sejak lahir dan melekat sebagai anugerah Tuhan. Hak ini tidak dapat dicabut dan berlaku untuk semua orang tanpa membedakan apapun. Entah dia status sosial, entah dia suku, entah dia agama, ras, budaya, dan lain-lain. Semuanya mendapatkan hak yang sama. Tidak ada yang membedakan, tidak ada yang bisa mencabutnya. Karena itu adalah anugerah dari Tuhan. Definisi lain hak asasi manusia menurut para ahli. Yang pertama ada John Locke. Hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang melekat pada manusia setiap makhluk sebagai makhluk Tuhan, seperti hak hidup, kebebasan, dan hak milik yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Kemudian yang kedua, ada yang bisa baca di depan? Yang kedua, menurut Miriam Budiarjo. Silakan dibaca Saskia. Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan, bersifat universal dan tidak dapat dicabut. Oke, ada lagi yang membaca? Ada bu. Boleh? HAM adalah hak yang melekat pada setiap manusia, yang tanpanya manusia tidak dapat hidup sebagai manusia secara layak. Nah, dari ketiga definisi ini hampir semua sama menyebutkan bahwa hak asasi manusia adalah anugerah dari Tuhan. Mengapa hal disebut sebagai anugerah Tuhan, bukan pemberian negara? Ada yang tahu? Boleh. Karena hak telah melekat pada manusia sejak lahir. Kalau pemberian negara maka dapat dicabut selama. Betul sekali. Mengapa hak disebut anugerah dari Tuhan, bukan pemberian negara? Karena yang pertama, hak telah melekat pada manusia sejak lahir. Hak asasi manusia sudah ada sejak seseorang dilahirkan sebagai manusia, sehingga bukan diberikan oleh negara, melainkan melekat secara kodrati. Yang kedua, manusia diciptakan Tuhan dengan martabat, akal, dan kebebasan. Oleh karena itu, HAM dianggap sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Kalau HAM pemberian negara, maka bisa dicabut sewaktu-waktu. Karena hak adalah anugerah Tuhan, maka hak tersebut tidak boleh dicabut secara sewenang-wenang oleh siapapun, mau dia pemerintahan, mau dia negara, pemimpin negara, atau siapapun itu yang berkuasa sekalipun tidak bisa mencabut hak asasi manusia tersebut, karena dia
definisi dari Miriam Bridger. Universal, yang pertama universal, berlaku untuk semua manusia di seluruh dunia. Kayak yang disebutkan tadi, tanpa membeda-bedakan status apapun. Mau dia status sosial, mau dia kaya, miskin, semua orang memiliki hak asasi manusia. Karena hak asasi manusia itu memang anugerah dari Tuhan sejak lahir. Yang kedua, melekat sejak lahir. HAM dimiliki manusia sejak lahir dan tidak bergantung pada pengakuan negara. Sekalipun negara itu tidak mengakui kamu sebagai penduduknya, ya hak asasi manusia itu tetap milik kamu. Yang ketiga, tidak dapat dicabut. HAM tidak boleh dicabut atau dicabut oleh siapapun secara sewenang-wenang. Kemudian yang keempat, tidak dapat dibagi. Semua hak asasi manusia saling berkaitan dan tidak bisa dipisah-pisahkan. Yang keempat, tidak dapat dibagi. Semua hak asasi manusia saling berkaitan dan tidak bisa dibagi-bagi atau dipisah-pisahkan. Yang kelima, tidak dapat dilanggar. Setiap HAM harus dihormati dan dilindungi oleh negara, oleh hukum, dan masyarakat. Bahkan sesama kalian pun harus saling menghormati, harus saling menghargai. Ya, kamu punya hak, orang lain juga punya hak. Kamu punya hak hidup, orang lain juga punya hidup. Dan berlaku sepanjang hidup. Hak asasi manusia berlaku selama kita masih hidup. Lanjut ya. Kira-kira sebelum ibu tanya, sebutkan sila pertama Pancasila. Boleh? Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan Yang Maha Esa. Kira-kira apa sih hubungan sila ke-1 Pancasila dengan hak asasi manusia? Ada yang bisa jawab? Boleh? Karena HAM adalah anugerah Tuhan dan manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki derajat yang sama. Betul sekali, bukan? Nah, hubungan sila pertama ketuhanan Yang Maha Esa dengan hak asasi manusia adalah yang pertama, sila ketuhanan Yang Maha Esa menegaskan bahwa manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki martabat dan derajat yang sama. Itu yang harus kalian pahami. Yang kedua, hak asasi manusia bersumber dari Tuhan, dari Sang Pencipta. Karena manusia diciptakan oleh Tuhan, maka hak-hak dasar manusia dianggap sebagai anugerah Tuhan, bukan pemberian negara. Karena kalau pemberian negara bisa apa tadi? Bisa dicabut sewaktu-waktu. Yang ketiga, menghormati kebebasan beragama. Sila pertama, ketuhanan Yang Maha Esa menjamin hak setiap manusia untuk memeluk dan menjalankan agama sesuai kepercayaannya yang merupakan bagian dari hak asasi manusia, yaitu hak kebebasan beragama. Selanjutnya, kira-kira apa boleh manusia melanggar hak orang lain? Ada yang bisa jawab? Ya, boleh. Tidak boleh, karena kebebasan seorang dibatasi oleh hak orang lain. Semua orang punya hak yang sama dan harus dihormati. Betul atau tidak? Apakah boleh manusia melanggar hak orang lain? Jawabannya adalah tidak boleh. Karena yang pertama, seperti ciri-ciri hak yang disebutkan yang pertama tadi adalah universal. Yang pertama, hak bersifat universal. Artinya hak setiap orang harus saling dihormati karena semua punya hak yang sama. Yang kedua, kebebasan seseorang dibatasi oleh hak orang lain. Yang ketiga, melanggar hak orang lain berarti tidak menghargai martabat manusia. Dan yang keempat, dalam hukum dan Pancasila, pelanggaran hak dilarang dan dapat dikenai sanksi. Sampai sini ada yang ditanyakan sebelum kita lanjut? Paham kira-kira? Paham ya? Lanjut ya? Lanjut tidak ini? Lanjut. Nah, kita sudah memasuki contohnya. Sebagai makhluk hidup, sebagai makhluk sosial, kita pasti bersosialisasi dengan siapapun, termasuk teman sekelas. Nah, kira-kira kita nggak usah nyebutin secara luas lah. Kita melihat di lingkungan sekitar kita aja, lingkungan sekolah.
Kira-kira apa saja contoh penerapan HAM di lingkungan sekolah? Ada yang bisa jawab? Saya Bu. Boleh. Menghormati teman yang berbeda agama, Menghormati teman yang berbeda agama. Ada lagi? tidak mengganggu ibadah orang lain, Betul. Ada lagi? toleransi dalam kegiatan sekolah dan tidak memaksakan agama kepada orang lain. Betul tidak? Betul sekali. Contoh penerapan hak asasi manusia di lingkungan sekolah. Yang pertama, menghormati perbedaan agama dan kepercayaan. Kita semua tahu kalau di Indonesia ini beragam agama. Ya, ada berapa agama kira-kira? Ada 6. Kalau kita mau dihormati orang lain, maka kita harus menghormati orang lain juga. Ya, jadi menghormati perbedaan agama dan kepercayaan. Kalau kita mau beribadah dengan aman, dengan nyaman, berarti kita harus menghormati orang lain juga. Yang kedua, memberi kebebasan beribadah. Memberi kebebasan beribadah. Kira-kira di sekolah kita ada nggak yang melarang-larang agama lain atau agama minoritas untuk beribadah? Bravo. Nggak ada ya. Yang ketiga, tidak memaksakan keyakinan kepada orang lain. Kira-kira kalian pernah nggak? Karena agama kalian Islam, terus kalian punya teman kalian non Muslim, kalian memaksakan, udah kamu masuk aja agama saya gini. Pernah nggak kalian seperti itu? Nggak pernah ya. Jangan sampai kayak gitu. Meskipun kita mayoritas seperti ini, kita tidak boleh memaksakan agama kita kepada orang lain. Kemudian yang keempat itu toleransi dalam kegiatan sekolah. Yang terakhir, saling menghormati hari besar keagamaan. Kira-kira dari beberapa contoh hak asasi manusia di lingkungan sekolah ini, ada nggak yang pernah melanggarnya? Nggak usah jauh-jauh dari kelima ini aja. Ada Bu. Ada yang merasa pernah melanggar? Alhamdulillah ada Bu. Alhamdulillah ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang kita sudah sampai di penghujung materi. Kesimpulan dari definisi, dari contoh-contoh, dari ciri-ciri hak asasi manusia yang kita sudah pelajari, yang sudah kalian sebut juga, teman-temannya juga sudah menjawab. Kira-kira ada nggak yang bisa baca dulu ya? Kira-kira ada nggak yang bisa menyebutkan atau menyimpulkan materi yang kita bawa hari ini? Ada? Oh iya, Saskia boleh. Kesimpulannya, setiap orang wajib menghormati HAM dan menggunakan haknya dengan bertanggung jawab. Oke, setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia dan menggunakan hak asasi manusianya dengan bertanggung jawab. Ada lagi yang bisa menyimpulkan? Boleh, Syahri? Pengamalan HAM harus sesuai dengan nilai Pancasila, terutama sikap toleransi dan saling menghargai. Betul sekali. Ada lagi? Boleh, Fitri. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan. Oke, betul. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke ya, kesimpulan yang sudah Ibu buat di sini, hak asasi manusia adalah hak dasar yang melekat pada setiap manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa. Hak asasi manusia harus dihormati, dijaga, dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di lingkungan sekolah, sesama teman kalian, penghormatan terhadap hak asasi manusia dapat diwujudkan melalui sikap toleransi, saling menghargai, dan tidak melanggar hak orang lain, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, terutama sila ke-1 ketuhanan yang Maha Esa. Oke, karena kita sudah selesai materinya dan sudah mau pergantian jam juga, kira-kira sebelum Ibu tutup, ada pertanyaan atau